Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Hari ini 23 Agustus. Saudara, menjadi keharusan tetapi juga sekaligus keniscayaan untuk memiliki kehidupan yang serupa dengan Yesus. Artinya hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Sebab hanya dengan kehidupan serupa dengan Yesus, kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, kita diperkenankan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Inilah agenda satu-satunya hidup kita. Inilah isi hidup kita satu-satunya. Inilah hidup yang membuat kita benar-benar bermakna. Mengusahakan hal ini, saudara, jangan kita pandang sebagai suatu beban, tetapi kita harus memandangnya sebagai suatu kesukaan, bukan sebagai suatu kewajiban, tetapi sebagai suatu kebutuhan. Menjadi serupa dengan Yesus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Dan untuk itu kita dipanggil menjadi umat pilihan. Saudara, sama seperti seorang atlet yang berjuang untuk mencapai satu prestasi. Ia berlatih bukan sebagai satu kewajiban tapi kebutuhan. Maka dia bisa menikmati latihan tersebut sebagai satu kesukaan. Misalnya seorang atlet bulu tangkis yang merindukan menjadi juara, bisa memperoleh piala Thomas Cup atau Uber Cup, dia harus bangun pagi, berlatih, saudaraku. Ia tidak merasa itu sebagai beban, tetapi sebagai satu kebutuhan, dan dia menikmati latihan itu. Nah, kalau untuk mahkota juara fana, untuk sebuah Thomas Cup atau Uber Cup yang hari ini bisa diraih dan besok bisa dilepas atau harus dilepas, orang berjuang begitu rupa. Mengapa untuk mahkota abadi kita tidak berjuang lebih dari itu? Mengapa? Kalau demi menjadi juara, seseorang harus berjuang untuk juara yang kita bisa miliki dan nikmatinya sesaat di bumi. Setelah itu lenyap seperti uap. Seseorang bisa mempertaruhkan seluruh waktu, tenaga, pikiran. Mengapa untuk mahkota abadi kita tidak bisa berjuang lebih keras? 2 Timotius 2 ayat 5 mengatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Dan seorang olahragawan yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan juara, dia berjuang, saudara. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa untuk sebuah mahkota abadi yang akan kita nikmati dalam kekekalan, kita tidak berjuang lebih sungguh-sungguh? Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, kata firman Tuhan, untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Mahkota abadi ini sama dengan yang dikatakan Roma 8 ayat 17, kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Saudara, tidak ada mahkota tanpa salib. Saya kira kita semua sudah tahu. Tetapi apakah kita berjuang? Apakah kita memikul salib demi mahkota tersebut? Nah, faktanya banyak orang Kristen yang menikmati hidup sama seperti anak-anak dunia menikmati hidup. Jelas mereka bukan orang yang terpilih sebagai umat pilihan yang berpotensi untuk memiliki mahkota yang abadi ini.
Jadi jangan menyamakan diri kita dengan mereka. Orang-orang beragama pada umumnya tidak mengenal hal ini. Berbeda dengan kekristenan yang adalah jalan hidup, di mana kita harus menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, dengan segala perjuangan dan pengorbanannya, sehingga ia dipermuliakan oleh Allah Bapa. Demikian pula kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Kita harus menjalani hidup seperti yang Yesus jalani. Hanya dengan menjalani hidup seperti yang Yesus jalani, atau jika kita menjalani hidup seperti yang Yesus jalani, kita akan mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Keselamatan memang gratis, saudaraku. Allah sediakan cuma-cuma. Tanpa perbuatan baik dan jasa kita, Allah sudah mempersiapkan kemuliaan itu. Tetapi kemuliaan itu tidak dapat kita peroleh. Kemuliaan itu tidak dapat kita peroleh secara otomatis. Sebab kita harus memiliki keadaan yang layak untuk dimahkotai. Ya, tidak mungkinlah seorang yang tidak berlatih sungguh-sungguh, kalau itu atlet bulu tangkis, ya, tidak sungguh-sungguh berlatih lalu dapat piala Thomas Cup atau Uber Cup. Nah, mungkinlah, saudaraku, ya, harus ada perjuangan untuk menjadi seorang yang bisa mengangkat piala Thomas Cup atau Uber Cup, ya. Kalau tidak berlatih lalu bisa mendapatkan piala, itu pasti ketidakadilan. Tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Layak tidak kita menerima mahkota abadi? Nah, itu kita mesti periksa diri kita. Bagaimana dan apa kualitas hidup kita, saudara-saudaraku, sehingga kita layak mendapat mahkota abadi itu. Kita harus mengukur diri kita hari ini dan minta pertolongan Roh Kudus. Layak tidak kita menerima mahkota abadi, saudara? Ya, untuk itu kita harus berjuang. Dan perjuangan itu kita tidak pandang sebagai satu kewajiban, tetapi kita pandang sebagai satu kebutuhan. Dan kita menikmati perjuangan itu seberat apapun perjuangan tersebut. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, renungan hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.